Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin tanggal 10 Maret tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltuwu, STH M.Mis. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa dari kekal sampai kekal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah kami. Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Kepadamu di pagi hari ini, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dan berikan bagi kami. Biarlah kiranya di hari yang baru ini, kami boleh menikmati segala kasih karunia dan anugerah-Mu dan mengawali seluruh aktivitas tugas kerja pelayanan dan kesaksian kami. Kami hendak mendasarinya dengan beribadah, memuji, menyembah dan memuliakan Engkau, membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun dan membimbing kami, menolong kami, supaya seluruh pemberitaan firman Tuhan di pagi ini dapat kami mengerti, kami pahami dan kami lakukan. Dan biarlah Tuhan dimuliakan lewat seluruh pelayanan dan kesaksian kami. Biarlah hidup kami terus bertumbuh, bertambah, dan berakar serta berbuah di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu dan umat-Mu Bapa. Lalu bersabdalah kepada kami di pagi ini, yang telah mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk mendengar, menerima, dan melakukan firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata, penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahnya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Demikian firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan di pagi hari ini dari Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-26. Bagian firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, secara khusus keseluruhan pasalnya yang ke-26 ini, mengisahkan tentang pemberitaan keempat penderitaan Kristus, mengisahkan tentang Yesus diurapi, dan juga Yudas mengkhianati Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, dan penetapan perjamuan malam. Secara khusus berbicara tentang Yesus makan Paskah bersama murid-murid. Dalam kehidupan orang Yahudi, perayaan Paskah adalah sebuah momen atau hari penting bagi bangsa Israel, di mana perayaan Paskah disyukuri dan diingat sebagai sebuah peristiwa besar di mana karya keselamatan Allah terjadi untuk membebaskan dan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Oleh kemurahan anugerah dan kasih Tuhan, lewat pimpinan Musa, Tuhan membawa dan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Oleh sebab itu, setiap saat ketika mereka merayakan Paskah, maka mereka duduk bersama-sama, lalu seorang kepala keluarga akan menuturkan dan menceritakan tentang perbuatan Allah yang besar bagi anak cucunya turun-temurun. Bahwa ketika peristiwa pembebasan itu terjadi pada tulah di mana anak-anak sulung mati di Mesir, tetapi anak-anak orang Israel diselamatkan.
Karena Tuhan memerintahkan untuk memercikan darah domba di ambang pintu rumah orang-orang Israel. Dan keselamatan itu terjadi. Dan dalam peristiwa penetapan perjamuan malam ini, kita melihat bahwa Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Pada bagian ini dalam penetapan perjamuan malam ini, Yesus mau menegaskan kepada para murid bahwa sesungguhnya karya keselamatan Allah terjadi untuk membebaskan, melepaskan, dan memerdekakan umat manusia dari kuasa dosa. Bukan dengan darah anak domba, tetapi dengan darah anak domba Allah. Bukan dengan darah lembu jantan, tetapi dengan darah anak domba Allah. Peristiwa perjamuan malam tentu merupakan momen di mana saat terakhir Yesus bersama-sama dengan para murid. Sesungguhnya Yesus telah mengetahui bahwa saat di mana Yudas menyerahkannya telah tiba. Saat di mana ia akan ditangkap sudah semakin dekat. Saat di mana penderitaan dan kesengsaraan itu sebentar lagi terjadi. Saat di mana ia harus menanggung siksa dan derita itu sudah semakin dekat. Namun Yesus bersedia menanggung segala beban penderitaan itu demi untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, ia mau menjelaskan kepada para murid dalam momen perjamuan malam itu bahwa ialah yang akan menanggung segala hutang dosa manusia, melunasi segala hutang dosa manusia, memerdekakan manusia dari kuasa dosa dan maut dengan pengorbanan tubuh dan darahnya. Karena itu ia mengambil roti yang melambangkan tubuhnya, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Demikian juga ia mengambil cawan minuman, lalu mengucap syukur di atasnya dan memberi minum kepada semua murid dari cawan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dari bagian firman Tuhan secara keseluruhan, ayat 26 sampai 29, ada beberapa hal penting yang mau disampaikan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, dari bagian firman Tuhan ini, kita mau belajar bahwa tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan roti dan anggur merupakan karya anugerah terbesar yang dikerjakan Kristus untuk pengampunan dosa kita dan untuk menjaminkan kehidupan kekal bagi kita. Yang kedua, kita belajar dari bagian firman Tuhan sebagaimana dalam pembacaan paralel Injil Lukas pasal 22 ayat 15 sampai 20 menjelaskan bahwa setelah itu Yesus mengatakan kepada para murid, dan perbuatlah ini, ingat dan perbuatlah ini setiap kali kamu mengingatnya. Menjelaskan bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib, pengorbanan Yesus dengan memberikan tubuh dan darahnya tercabik dan tertumpah untuk pengampunan dosa manusia, harus selalu diingat oleh setiap kita dengan cara meresponinya dengan ketaatan dan kesetiaan. Sebagaimana bangsa Israel selalu mengingat perbuatan Tuhan yang besar dalam menyelamatkan dan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, maka firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita mengingat akan kebaikan, kasih anugerah dan kemurahan Tuhan yang telah membebaskan dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Sebagaimana orang Israel tidak hanya sekedar mengingat, tetapi mereka akan menuturkan, menceritakan itu kepada anak cucunya sebagai bentuk kesaksian mereka. Maka dalam peristiwa ini pun Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan diingatkan lewat firman Tuhan untuk kita tidak hanya sekedar mengingat pengorbanan Kristus, tetapi kita juga mau menceritakan itu kepada anak cucu kita turun-temurun. Tentang perbuatan Tuhan yang besar dalam menyelamatkan dan membebaskan kita, dalam memerdekakan kita dari kuasa dosa dan maut, sehingga anak cucu kita pun mengingat
secara terus-menerus mengetahui, memahami, dan mensyukuri segala karya Tuhan yang besar sebagai bentuk kesaksian hidup kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita belajar hari ini dari kebenaran firman Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus mengambil roti dan mengucap berkat atasnya, maka hari ini pun kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur untuk karya Tuhan. Dan bersyukur adalah respon kita untuk mensyukuri pengorbanan Kristus dengan cara kita hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan yang keempat, kita belajar dari bagian firman Tuhan dari ayat 26 secara keseluruhan sampai ayatnya yang ke-29. Untuk hidup dalam persekutuan kasih seorang akan yang lain. Sebagaimana dalam penetapan perjamuan malam itu, Yesus duduk bersama-sama dengan para murid. Lalu ia mengambil roti, memecah-mecahkannya. Ia mengambil cawan minuman dan membagi minuman kepada mereka, para murid. Maka ini melambangkan bahwa Yesus mau mengingatkan mereka untuk bagaimana mereka hidup dalam persekutuan kasih seorang akan yang lain. Sebagaimana ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, mereka hidup dalam persekutuan bersama, dalam pelayanan kasih dengan Yesus. Maka setelah Yesus meninggalkan mereka, lewat pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, Yesus mau supaya mereka terus hidup dalam persekutuan kasih seorang akan yang lain. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dari 4 poin firman Tuhan ini, maka kita mau diajak dan diajar lewat firman Tuhan. Di momen dan perayaan Minggu Sengsara ini. Untuk menghayati dan memaknai makna pengorbanan Yesus. Siapakah yang rela memberikan tubuh dan darahnya untuk saudara dan saya. Kita tidak akan pernah menemukan dan mendapati kasih sebesar yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini. Kita hanya temukan pengorbanan itu di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, marilah kita meresponi pengorbanan Tuhan Yesus itu dengan mau hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan, hidup di dalam kekudusan. Dan kita terus menyaksikan segala karya perbuatannya kepada siapa saja yang kita awali dari keluarga kita, bahwa kita diselamatkan bukan usaha kita, bukan karena kemampuan kita. Kita diselamatkan, dibebaskan dari perbudakan dosa oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar juga setiap kali Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya masuk ke dalam perjamuan, di mana kita dibawa untuk makan dan minum dari roti dan anggur. Maka kita belajar bahwa sesungguhnya roti dan anggur yang melambangkan tubuh Yesus itu adalah sebuah pengorbanan yang tak terkirakan bagi kita. Sehingga dalam setiap perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya tidak menganggap itu sebagai sebuah kelasiman dan kebiasaan. Tetapi kita sungguh-sungguh mensyukuri karya Tuhan. Bahwa Tuhan, karena aku, karena doaku yang berdosa ini, aku yang terhina ini, aku yang tercela ini, Engkau rela memberikan tubuh dan darahmu untuk menebus dan menyelamatkan aku. Aku bangga punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi aku. Karena kasih-Mu begitu besar, Engkau rela mengorbankan tubuh dan darahmu bagiku. Karena itu, ajarkanlah aku Tuhan, untuk aku tetap hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pengharapan, supaya ketika Engkau datang, sebagaimana pada ayatnya yang ke-29, aku dapat bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan Bapamu. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami Bapa, sehingga pagi hari ini kami boleh mendengar, membaca, merenungkan dari firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu menguatkan iman percaya kami, meneguhkan kami,
menasihati dan mendidik kami, supaya kami terus memaknai, menghargai karya pengorbananmu yang besar bagi kami, buah kasih-Mu yang luar biasa bagi kami, sehingga Engkau rela mengorbankan tubuh dan darah-Mu, tubuh-Mu terpecahkan dan darah-Mu ditumpahkan untuk penebusan, untuk pengampunan, dan untuk keselamatan kami. Bapa di sorga, biarlah firman-Mu termeterai di hati dan hidup kami, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Allah yang maha baik dan maha kasih, hamba berdoa pagi hari ini, menyerahkan segenap kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di Jemaat GKI Ebenezer Timika, dalam tangan pengasihan dan kuasa-Mu Bapa. Diberkatilah setiap pribadi, diberkatilah setiap keluarga, diberkatilah umat-Mu dan hamba-hamba-Mu dalam segala usaha pekerjaan, pelayanan dan kesaksian. Diberkatilah pendidikan dan masa depan anak cucu kami. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh. Tuhan adalah tabib dan dokter yang ajaib. Jamah, pulihkan, sembuhkan, dan selamatkan mereka. Berkati obat, makan, minum yang mereka konsumsi. Biarlah dalam jamahan kuasa-Mu dan berkat-Mu, mereka mengalami pemulihan yang sungguh luar biasa. Hamba berdoa untuk orang tua kami yang telah lansia, yang sedang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau ada menjamah, memulihkan, meneguhkan, menguatkan iman mereka, memberikan sukacita dan kegirangan di hati mereka. Biarlah dalam keterbatasan dan keberadaan mereka, mereka tetap berpengharapan kepadamu dan mereka terus menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar bagi anak cucu mereka turun-temurun. Bagi hamba-hambamu dan warga jemaat Tuhan yang bersuka cita karena bertambah setahun usia, hamba berdoa dalam nama Yesus panjang umur, kehidupan dan keselamatan Tuhan berikan bagi mereka. Hamba berdoa bagi warga jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang bergumul dalam mencari pekerjaan yang tetap. Tuhan kiranya membuka peluang-peluang kesempatan kerja bagi mereka, sehingga pada waktu Tuhan yang tepat, mereka memperoleh pekerjaan, dan mereka memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau Bapa. Bapa di sorga, hamba berdoa, menyerahkan pergumulan-pergumulan hidup hamba-hambamu dan umatmu di Jemaat Ebenezer, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Tuhan mengenal dan tahu apa yang menjadi gumul mereka. Tuhan hadir di setiap pergumulan mereka. Tuhan beri jalan keluar bagi mereka. Biarlah kiranya dalam campur tangan dan kuasa Tuhan, mereka akan mengalami dan memperoleh jalan keluar dan kelegahan. Dan mereka memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau Bapa. Hamba berdoa untuk pergumulan pelayanan di tengah-tengah jemaat GKI Ebenezer Timika di minggu kerja yang baru. Seluruh pelayanan yang berlangsung di sepanjang minggu yang baru. Tuhan tolong supaya semua berjalan dalam pimpinan, dalam penyertaan, dan dalam pertolongan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, syamas, pelayan-pelayan unsur, BPPG jemaat, pekerja gereja, panitia-panitia yang terbentuk untuk menopang pelayanan dalam rumah Tuhan, maupun semua yang memberi diri untuk melayani, tim multimedia, tim musik. Bapa di sorga, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan beri kami roh kesetiaan dan ketaatan, roh kesungguhan dalam melayani Tuhan. Biarlah seluruh pelayanan kami diberkati Tuhan dan disempurnakan Tuhan, supaya menghadirkan shalom dan damai sejahtera Allah dalam kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu, dan membawa pujian, kemuliaan, dan keagungan bagi nama Tuhan. Hamba berdoa secara khusus Tuhan, untuk pergumulan bersama bagi pembangunan fisik gedung serbaguna Jemaat Ebenezer Timika. Tuhan memberkati panitia dalam segala hal yang mereka upayakan dan usahakan. Peletakan batu pertama telah kami lakukan, dan sampai saat ini upaya penggalangan dana terus kami lakukan. Bapa di sorga, biarlah kiranya Tuhan dengan cara dan kuasa-Mu, Engkau menggoncangkan segala berkat dari segala penjuru ke dalam dan ke tengah-tengah pergumulan kami dalam pembangunan gedung serbaguna, sehingga dengan berkat-berkat Tuhan kami dapat membangun dan menyelesaikan pembangunan gedung serbaguna untuk hormat dan kemuliaan, keagungan bagi nama Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa di sorga. Seluruh aktivitas, tugas kerja, pelayanan, dan kesaksian kami di sepanjang hari ini, kami serahkan dalam pimpinan, dalam penjagaan, dalam pengawasan, dan dalam berkat Tuhan. Pegang tangan kami dan berjalanlah bersama-sama dengan kami. Tuntun, pimpin, kawali, dan naungi kami. Biarlah di sepanjang hari ini, apapun tugas pekerjaan kami, apapun aktivitas kami tidak akan merasa sendirian, tapi kami selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai, menolong, dan memberkati kami, Bapa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, Ketiga yang Esa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga di pagi hari ini. Dan hamba mohon berkat Tuhan untuk seluruh kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di Jemaat GKI Ebenezer Timika di saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, kekal, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita di subuh pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, dan shalom. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.